bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, pengajian ba'da maghrib Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati, dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Lanjutaken ngaos ibu bapak hadis yang ketiga. Wa an Abi Umamah al-Baghili, ya hadis saking Abi Umamah al-Baghili. Kala dawuh sapa Abi Umamah radhiyallahu anhu, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a sak temene banyu iku layu najisu ora bisa najisaken hu ing ma apa sayun suwiji-wiji, ilama kejaba barang holaba kang lindih apa ma ala rihihi ing atase ambune mak au tokmihi utawa rasane mak au launihi utawa wernane mak. Ahraja ngetokaken hu ing hadis sapa Ibnu Majah wa dha'afalan dha'efaken hu ing hadis sapa Abu Khatim. Walil Baihaqi lan iku keduwe hadis keduwe Imam Baihaqi. Al-ma'u utawi banyu iku tahurun suci tur nyucikaken illa inta ghayyara kejaba yen to berubah apa rihuhu ambune mak au ta'muhu utawa rasane mak au launuhu utawa wernane mak binajasatin sebab najis tahdusu kang anyar teka apa najis fihi ing dalem mak. Kita terjemahkan ibu bapak di dalam bahasa Indonesianya dari Abu Umamah al-Baghili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuat air itu menjadi najis kecuali dicemari oleh sesuatu yang menimbulkan perubahan pada bau, rasa, dan warnanya. Disebut oleh Ibnu Majah dan dinilai dhaif oleh Abu Khatim. Menurut riwayat Al-Baihaqi, hadisnya mirip ini Al-Baihaqi. Air itu suci mensucikan kecuali jika berubah bau, rasa, atau warnanya karena dicemari najis. Nah, ini hadis konteks aslinya semacam ini. Lalu bagaimana keterangan lebih lanjutnya? Makna hadis, air yang banyak akan menjadi najis apabila dicemari oleh najis dan salah satu dari tiga sifatnya ada yang berubah. Apa yang dimaksud dengan sifat air ialah warna, rasa, atau baunya. Air dianggap suci dan mensucikan apabila najis yang jatuh ke dalamnya tidak merubah salah satu daripada sifatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang awal ulama sepakat
bahwasanya semua air itu kalau kena najis berubah salah satu sifatnya, entah itu warna, rasa, atau bau. Berubahnya karena najis, maka air itu menjadi najis. Jelas, ini sepakat. Tidak peduli banyak, tidak peduli sedikit. Nah, gitu ya. Jadi ini 4 imam madhabul arba'ah sepakat. Kalau ada air banyak atau sedikit kena najis berubah salah satu sifatnya, maka menjadi najis. Bon, deal ini ya, deal ya. Yang kedua, air dianggap suci dan mensucikan apabila najis yang jatuh ke dalamnya tidak merubah salah satu daripada sifatnya. Lah ini perbedaan pendapat. 3 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kalau air itu sedikit kena najis, berubah atau tidak berubah menjadi najis. Kalau yang keterangan ini Imam Maliki, Imam Malik tidak membedakan air menjadi sedikit atau banyak. Jadi walaupun airnya sedikit kena najis kok tidak berubah, tetap suci. Tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kalau air itu sedikit walaupun tidak berubah menjadi najis, tetap najis. Kalau air banyak, ini sepakat lagi. Kalau air banyak, 4 imam madzhabul arba'ah ini sepakat. Kalau kena najis dan tidak berubah, maka air itu tidak najis. Nah, contoh guyon tapi serius. Kolam renang besar sekali ya. Gitu ya. Terus mantun ngonten anak arek sing bau beling. Renang kudu pipis di situ. Tidak mau ngalih, pipis di kolam renang itu. Niki pertanyaan iku lho Pak nyuwun sewu. Kira-kira lek pipis arek loro kolam renange gede, berubah napa mboten? Tidak berubah. Lah kalau tidak berubah berarti air itu tetap suci mensucikan. Tapi beda. Kolam renange gak tapi gede, sing pipis arek swidak telu. Nah, niku kira-kira berubah mboten, Pak? Berubah ampune pesing. Nah, berarti air itu najis karena sudah berubah. Kita lanjut. Fikih hadis. Para ulama sepakat bahwa air itu apabila dicemari atau dijatuhi najis hingga merubah salah satu sifatnya, yakni warna, rasa, atau baunya, maka air itu menjadi najis. Deal. Sudah, ini tidak ada perbedaan. Periwayat hadis siapa? Abu Umamah, nama aslinya ialah Syada bin Ajlan al-Bahili. Abu Umamah itu mohon maaf, kalau nahwu namanya alam kunyah. Alam itu ada 3, alam asma, alam kunyah, alam lakob. Jadi alam asma itu ya Imam Sa'duddin. Nah, ngaten. Alam kunyah saya adalah Abu Faid karena anak saya namanya Fawaid. Alam lakob saya Pak Guru. Nah, karena saya mengajar. Nah, itu ya, itu julukan. Lakob itu ada 2, ada lakob yang jelek, ada lakob yang baik. Lah jenenge Ahmad itu banyak. Mat sing di mat pincang. Wah, niku lakob elek niku jenenge, lakob elek ngoten nggih. Lakob itu semacam itu. Nah, ini Abu Umamah ini karena punya anak namanya Umamah, maka disebut Abu Umamah. Nama aslinya adalah Syada bin Ajlan al-Bahili. Al-Bahili itu nama daerah ya. Seorang sahabat terkenal, meriwayatkan sebanyak 250 hadis. Beliau tinggal di Mesir, kemudian pindah ke Himsah hingga meninggal dunia
pada tahun 81 Hijrah. Beliau adalah sahabat yang paling akhir meninggal dunia di negeri Syam. Nah, itu ya. Orang yang menyebutkan hadis Abu Hatim Ar-Razi, gelarnya Al-Imam Al-Hafidh. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Mundir bin Hanzali, salah seorang tokoh ulama terkenal. Dilahirkan pada tahun 195 Hijrah. Imam An-Nasai memberikan keterangan mengenainya bahwa beliau adalah orang yang siqoh. Siqoh itu sangat dapat dipercaya. Beliau meninggal dunia pada tahun 277 Hijrah pada umur ke-82. Nah, ini Abu Hatim. Abu Hatim pakai hak ya, Abu Hatim. Ini yang menilai hadis ini adalah dhaif, itu ya. Al-Baihaqi, ini yang terkenal, namanya Imam Baihaqi. Ini sekarang juga banyak dibuat nama di Indonesia, Imam Baihaqi. Gelarnya adalah Al-Hafidh Al-Allamah. Al-Allamah itu adalah orang yang sangat ngalim. Kalau orang itu pinter namanya alim. Lah, lebih pinter lagi namanya Al-Allamah, ngono ya. Al-Hafidh sudah sering saya terangkan, orang yang hafal 300.000 hadis, ngoten ya. Seorang syekh di Khurasan. Nama aslinya adalah Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain. Banyak menulis kitab-kitab yang tiada tandingannya, hingga jumlah karya tulisnya mencapai lebih kurang 1000 judul. Masya Allah, nulis nih Pak. Kita itu mau cotok apakah lebih dari 1000 kira-kira ya. Imam Al-Baihaqi ini mengarangnya itu kurang lebih 1000 judul. Beliau adalah seorang yang warok. Warok itu dari kata wirai, menjauhi barang yang haram, subhat aja dijauhi, warok. Takwa serta bersifat zuhud. Zuhud itu mohon maaf bukan berarti orangnya harus miskin, tetapi orang yang dunia itu tidak nyantol di hatinya. Kelangan dunia dengan kelangan jamaah masih jauh lebih berat kelangan jamaah, itu zuhud. Jadi dunia itu hilang itu ndak begitu susah, jauh lebih susah kalau kelangan ibadah. Itu contoh-contoh orang zuhud. Nggak mesti. Kadang-kadang orang miskin ya ndak zuhud kedonyan. Kadang-kadang orang kaya ada yang zuhud, ada gitu ya. Pernah mengunjungi Hijaz, Irak dan Baihaq, nama sebuah kota bersebelahan dengan Naisabur. Lahir pada tahun 384 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 545 Hijrah. Umurnya ya dikurangi saja, umur beliau Imam Al-Baihaqi itu. Kita lanjut pada hadis yang keempat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya hadis saking Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah, anhuma saking Abdullah lan Umar, qala dawuh sapa Abdullah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana nalikane ana apa alma'u banyu iku kullataini rongkolah lam yahmil mongko ora mengku apa mak al khabasa ing dadi najis. Wa fi lafdin lan iku ing dalem siji lafat lam yanjus, tidak lam yahmil al khabasa tapi lam yanjus mongko ora dadi najis apa mak. Ahraja ngetoaken hu ing hadis sapa al arbaatu, Imam al arbaah, sudah kita bahas pada hadis pertama. Wa sahhahalan nyohahaken hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah, wal Hakimu lan Imam al Hakim, wa Ibnu Hibban lan Ibnul Hibban.
Kita terjemah secara bahasa Indonesia dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air yang banyaknya 2 kullah, maka air itu tidak membawa najis. Menurut lafadz yang lain tidak menjadi najis. Disebut oleh Al-Arba'ah dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Ibnul Hibban. Makna hadis, berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang yang bertanya kepada beliau dengan jawaban yang jelas dan tepat, supaya menjadi pelita yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk sepanjang masa. Ini termasuk sabda yang memisahkan antara perkara hak dan yang batil, dan merupakan tanda kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai air yang ada di tengah padang pasir, asbabul wurud, ini asbabul wurudnya, yaitu pada dataran rendah dan tempat genangan air serta tempat yang lainnya. Air semacam itu biasanya tidak diketahui takaran dan jumlahnya. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa air itu adalah jumlahnya mencapai 2 kullah, tidak membawa najis, artinya tidak menerima najis, bahkan najis itu tidak mempengaruhi kesuciannya. Niki namanya asbabul wurud ya. Lek Quran itu punya namanya asbabun nuzul, tetapi kalau di dalam hadis namanya asbabul wurud. Jadi ini kasusnya ada, kalau sekarang mungkin dikatakan oase ya. Oase. Apa oase itu kalau tidak salah niku sumber air di padang pasir. Wah, itu ada. Wah, di situ Pak, ya karena di padang pasir, tidak seperti di Indonesia air itu banyak. Di sana maka menjadi ya tempat dari bermacam-macam aktivitas, karena itu adalah ada air di padang pasir itu ya. Terus Nabi menjelaskan tentang hukum air tersebut. Fikih hadis, bekas jilatan binatang dan hewan buas kebanyakan tidak terlepas dari najis. Sebab biasanya hewan buas apabila datang ke kolam untuk minum air, ia menceburkan diri ke dalam kolam tersebut, lalu kencing di dalamnya. Bahkan ketika tubuh hewan itu tidak lepas dari bekas kencing dan kotorannya. Ya namanya hewan. Namanya hewan tidak pernah gosok gigi Pak ya. Gitu ya. Kumur juga nggak pernah. Lah mari makan tentang buas ya. Mungkin ya mari makan apa gitu najis semua. Lah masuk ke dalam air yang ada di padang pasir itu, maka kecenderungannya adalah air di situ terkena najis. Ini fikih hadisnya. Berdasarkan hadis ini, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad membuat suatu ketetapan bahwa air banyak itu ialah air yang jumlahnya mencapai 2 kullah, dan tidak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis selagi warna, bau, atau rasanya tidak berubah. Kaum muslimin rahimakumullah, keterangan fikih yang agak sedikit luas ya. Berubahnya air ini karena najis, bukan berubah karena yang lain. Karena begini, banyak air itu yang berubah tapi bukan karena najis. Contoh, air sungai itu warnanya berubah jadi coklat. Karena apa? Karena tempat yang dilalui adalah tanah. Tanah tidak najis. Ada air yang mohon maaf, air itu didiemin lama.
Jadi ibu bapak krono sugih-sugih omahe akeh. Ada salah satu rumah kamar mandinya lupa tidak dibuang airnya di jarno sampai berhari-hari. Maka begitu ibu bapak datang ke rumah tersebut, airnya itu menjadi bau. Baunya karena lamanya diam. Lah ini berbeda ibu bapak. Di sini yang dikatakan najis adalah air itu berubah karena najisnya. Jadi mohon maaf, lek kena kotoran kambing taruh kata, maka dia berbau kayak kotoran kambing. Lah itu namanya berubah karena najis, bukan berubah karena yang lain. Lah ini mungkin sangat berbeda ya, sangat berbeda. Untuk hal yang lain ibu bapak, insya Allah lah kok air yang seperti diterangkan Gus Imam tadi, air-air yang berubah bukan karena najis, lalu hukumnya seperti apa? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Rabbi fangfa'na.